Halo semuanya, perkenalkan nama saya Luis Abigail Basing Siswanto dengan NIM 25008574214 dan kelas 2025E, dosen pengampu Pak Khoirul Rozak, SESYMM. Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Negeri Surabaya. Pada video kali ini saya akan menyampaikan hasil observasi saya terhadap salah satu UMKM penjualan ulos yang berlokasi di Jalan Simo, Surabaya. Alasan saya memilih UMKM ini adalah karena ulos merupakan salah satu warisan budaya Batak yang memiliki nilai tradisional tinggi dan masih diminati hingga saat ini. Selain itu, UMKM ini mampu membuktikan bahwa produk bisa menjadi peluang bisnis yang menjanjikan. Baik, di sini saya sudah bersama dengan Kak Yusi selaku penjual toko ulos saya. Baik, izinkan saya memberikan pertanyaan kepada Kak Yusi. Apa tujuan utama Kak Yusi dalam menjalankan bisnis ini? Yang pertama, meneruskan usaha Bapak dan juga mencari pengalaman, dan yang lebih tepatnya sih mencari keuntungan. Oke, baik. Baik, untuk pertanyaan kedua, bagaimana Kak Yusi menentukan jenis dan motif ulos apa yang akan dijual? Terus apakah ada tren atau riset sederhana sebelum pengadaan barang? Kalau dari segi motif sih, kalau saya biasanya menyediakan berbagai macam karena semua orang kan kebutuhannya beda-beda, ada yang untuk orang meninggal, ada untuk pernikahan dan lain sebagainya. Oke, baik. Untuk pertanyaan selanjutnya, saat ini berapa banyak orang yang terlibat dalam menjalankan bisnis ini, serta bagaimana pembagian tugas dan tanggung jawab? Kalau untuk saat ini sih ada 4. Yang pertama pengelola pemesanan, terus kedua stok, ketiga packing, sama yang terakhir itu keuangan. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, apa yang menjadi tantangan terbesar Kak Yusi dengan tim dalam menjual produk budaya seperti ulos ini? Tantangannya sih biasanya musiman sih. Kadang kalau yang buat pernikahan bakal yang laku yang pernikahan, sedangkan kalau yang buat orang meninggal bakal laku untuk orang meninggal. Kan nggak mungkin ya kalau kita pakai ulos orang meninggal tapi kita pakainya buat yang pernikahan. Untuk pertanyaan yang selanjutnya, bagaimana sistem Kak Yusi dengan tim untuk mengontrol stok ulos yang ada di sini agar tidak terjadi kerugian? Kalau di toko kami memperhitungkan stok agar tidak rugi. Kita akan kalau kita membuat stok yang banyak, kita bakal rugi. Kalau kita mesinnya sedikit, kita juga akan kekurangan stok. Jadi kita harus memikirkan matang-matang supaya kita tidak mengalami kerugian, dan juga kita mengasih harga yang terjangkau agar orang-orang dapat membeli di toko kami dengan harga yang murah dibanding di toko lain. Jadi toko di Ulos Sirait ini sangat terjangkau sekali ya dibandingkan dengan toko ulos di yang lain. Baik, selanjutnya bagaimana Kak Yusi mengetahui bahwa bisnis ini sedang dalam kondisi untung atau rugi? Apakah ada pencatatan keuangan sederhananya? Di toko kami pastinya melakukan pencatatan keuangan barang yang masuk dan keluar agar di toko kami tidak mengalami kerugian. Untuk pertanyaan selanjutnya, dibandingkan dengan pesaing lain, apa nilai jual unik yang dari ulos yang Kak Yusi tawarkan? Harga terjangkau, terus kualitas terbaik, sama beragam variasi, dan yang terakhir pelayanan yang ramah. Pertanyaan yang terakhir, apakah UMKM ini memiliki keterlibatan atau tanggung jawab terhadap komunitas penenun atau masyarakat sekitar?
Ya, di toko kami ini memiliki keterlibatan terhadap komunitas penenun yang ada di Sumatera Utara. Baik, di sini saya akan menyimpulkan hasil wawancara saya dengan Kak Yusi tadi. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kak Yusi, dapat disimpulkan bahwa bisnis ulos yang dijalankan merupakan bentuk usaha UMKM yang berfokus pada pelestarian budaya Batak melalui penjualan kain ulos, sekaligus sebagai sumber penghasilan keluarga. Dan untuk tujuan utama dari meneruskan usaha ini itu meneruskan usaha keluarga, kemudian menjaga nilai tradisi, serta memperoleh keuntungan ekonomi. Dan juga usaha ini mengandung unsur manajemen. Yang pertama ada unsur manajemen produksi. Dalam aspek produksi, Kak Yusi menyediakan berbagai ulos berdasarkan kebutuhan konsumen seperti untuk pernikahan, duka cita atau acara adat lainnya. Proses produksi dilakukan dengan bekerja sama dengan para penenun lokal di Sumatera Utara, sehingga produk yang dijual tetap mempertahankan keaslian dan kualitas tradisional. Kak Yusi juga memperhatikan jumlah stok agar tidak terjadi kelebihan atau kekurangan barang yang dapat menyebabkan kerugian. Yang kedua ada unsur manajemen pemasaran. Dari sisi pemasaran, strategi yang digunakan adalah menawarkan harga yang terjangkau, menjaga kualitas terbaik, serta memberikan pelayanan yang ramah kepada pelanggan. Kak Yusi juga menyesuaikan jenis ulos yang dijual berdasarkan tren musiman dan kebutuhan masyarakat, sehingga produk tetap relevan di pasaran. Pendekatan yang personal terhadap pelanggan menjadi nilai tambah bagi bisnis ini dalam membangun kepercayaan dan loyalitas. Yang ketiga, ada unsur manajemen keuangan. Dalam hal keuangan, Kak Yusi menerapkan sistem pencatatan barang masuk dan keluar secara teratur. Pencatatan ini membantu dalam memantau kondisi keuangan, menentukan apakah bisnis berada dalam posisi untung atau rugi, serta menghindari kesalahan dalam perhitungan modal dan pendapatan. Prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan stok juga menjadi bentuk efisiensi untuk menjaga kestabilan keuangan usaha. Yang selanjutnya ada unsur manajemen sumber daya manusia. Bisnis ini dijalankan oleh 4 orang, yaitu pengelola pemesanan, bagian penjualan, bagian pengemasan, dan dukungan keluarga. Pembagian tugas yang jelas ini membantu meningkatkan efektivitas kerja tim. Meskipun usaha ini masih tergolong kecil, sistem kerjasama dan kekompakan antar anggota menjadi modal penting dalam menjaga kelancaran operasional bisnis. Untuk yang terakhir, ada unsur manajemen sosial dan tanggung jawab. Selain berfokus pada keuntungan, UMKM ini juga memiliki tanggung jawab sosial terhadap masyarakat dengan melibatkan komunitas penenun lokal di Sumatera Utara. Dengan demikian, bisnis ini tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga berperan dalam melestarikan warisan budaya dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal. Sekian kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika terdapat salah kata. Sekian dari saya, terima kasih.